Shalom semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman semua, saudara-saudari terkasih di dalam Kristus yang kembali lagi menyaksikan channel kami. Mengapa percaya? Masih bersama saya, Jerry atau Yunus, bersama juga rekan saya, Dondo. Pada sesi kali ini, kami akan mengulas satu pijakan yang sebenarnya sangat penting dalam memahami iman, mengikut Kristus, lalu memahami hati yang dibentuk dalam menaati Kristus, juga memahami bagaimana kita memiliki tindakan-tindakan yang seturut dengan kehendak Kristus, seperti itu. Atau kalau dalam bahasa yang lebih teknis, biasanya digunakan istilah yang disebut ortodoksi atau ajaran yang lurus. Itu berbicara tentang ajaran yang benar, bagaimana kita mengetahui ajaran yang benar. Kedua, ortopati, mengenai kondisi hati yang lurus, intensi hati yang baik, yang benar. Juga yang ketiga, bagaimana kita memahami ortopraksi, yaitu tindakan. Bagaimana kita mengerti ajaran, mengenal hati, dan juga memiliki tindakan yang benar. Jadi, ketiganya ini memang menjadi kesatuan di dalam aspek-aspek yang hidup dalam beriman kepada Kristus di dalam gereja ini. Oke, tanpa panjang kali lebar lagi, kita akan masuk ke dalam bagian pertama pada sisi ini. Bagian pertama yaitu tentang ortodoksi. Bagaimana kita ini mengenal ajaran yang benar di dalam Allah Tritunggal tentunya. Bagaimana kita mengenal ajaran yang benar di dalam Allah seturut dengan kehendaknya di dalam gereja. Sebagai garis bawah, Allah yang benar, yaitu Allah Tritunggal, itu tidak bertindak random di dalam memberikan ajarannya. Kita tahu Allah telah merajut kasih dan pengajarannya, kebenarannya, sejak perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru. Seperti itu ya, Don ya. Nah, oke. Dari ketidakrandoman Allah ini kita bisa melihat bahwa Allah juga dalam karyanya pada masa kini di gereja tidak serta-merta memberikan satu kebenaran secara acak gitu, tidak. Karena itu, kita bisa mengenal Allah di dalam kebenaran Allah itu di dalam siapa dipercayakan. Nah, pada bagian ini ortodoksi itu akan kita ulas bagaimana kebenaran Allah itu kita kenal dari dalam tubuh anaknya Yesus Kristus. Firman yang telah menjadi manusia. Dan kita tahu bahwa Yesus Kristus adalah kepala daripada gereja, yaitu tubuhnya. Nah, dari sinilah kami akan melandasi ulasan tentang bagaimana kita mengenal ajaran yang benar, atau kalau saya coba lebih rincikan ya, secara teknis itu ada yang disebut istilah epistemologi. Epistemologi itu dalam istilah filsafat ialah asas-asas pengetahuan, dari mana kita tahu sesuatu itu benar. Dan apa aja unsur di dalam satu kebenaran itu. What is knowledge? What can we know? And how can we know what we know? Apa itu pengetahuan atau kebenaran? Dan bagaimana kita tahu? Dan bagaimana kita tahu kalau kita tahu gitu. Atau dalam kata lain disebut juga bagaimana kita bisa mengetahui sesuatu itu benar, dipercaya, patut dipercaya. Pada perihal ini kita membicarakan tentang ajaran gereja. Nah, saya akan melandasinya sebelum nanti tentu Dondo akan menanggapi atau mengulas lebih luas pada bagian Dondo. Saya akan mendahuluinya sebagaimana berikut, teman-teman semuanya. Apakah terlihat, Dondo? Ya, Oke, teman-teman lihat. semua. Baik, thank you.
Sebagaimana tadi yang saya coba ulas ya, kita tahu kebenaran di dalam kekristenan. Dari mana kita tahu kebenarannya? Secara epistemologi. Kita tahu benar itu dari mana. Tadi saya sudah mengatakan, kebenaran dimulai daripada Allah. Allah yang telah merajutnya di dalam perjanjian lama, hingga kepada kegenapan janji di dalam Kristus. Dan Kristus mempercayakan pengenalan akan dirinya, anak tunggal Allah, Bapaknya, dan roh penghibur, yaitu roh kudus, kepada gereja. Dari mana kita tahu itu? Kita bisa tahu itu dari pernyataan Kristus kepada para murid. Untuk para murid disuruh tinggal sampai roh kudus dicurahkan. Nah, kita tahu itu kan dibicarakan di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ya, ketika hari Pentakosta. Karena itu, bagian itu saya bisa katakan di sini. Kisah Rasul pasal 2 itu ada di bagian sacred scripture. Kita tahu hari Pentakosta, Kisah Rasul pasal kedua itu adalah kitab suci. Oke, sejauh ini mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti maksud saya. Kita tahu Yesus menyuruh para murid untuk tiba hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan, dan dari sana mereka pergi mengajarkan segala yang telah Kristus ajarkan. Itu kita tahu dari mana? Sacred Scripture. Tidak sampai di situ, teman-teman. Di sebelah kanannya ada Sacred Tradition. Apa itu Sacred Tradition? Sacred Tradition adalah tradisi suci, yang dimana tradisi suci memiliki variabel, diantaranya variabelnya adalah Sacred Scripture. Kenapa saya bisa katakan seperti itu? Karena kitab suci, sebagaimana Kejadian sampai Wahyu dan kitab Deuterokanonika, itu adalah hasil konsili abad ke-4, abad ke-5, sekitaran itu. Konsili Hippo dan Konsili Kartago. Jadi sejak pertama, kalau tadi kita baca Kisah Rasul pasal kedua, para rasul menantikan Roh Kudus dan Roh Kudus dicurahkan, para rasul memberitakan kabar Injil. Keselamatan di dalam Kristus telah dinyatakan bagi bangsa Israel dan bangsa-bangsa. Pada era itu, belum ada Kejadian sampai Wahyu dan kitab Deuterokanonika. Pada era itu, para rasul masih memberitakan Injil dan kebenaran yang Kristus telah ajarkan kepada mereka. Sampailah pada tahun pertama, tahun kedua, dan selanjutnya abad pertama saja. Tahun pertama mereka pelayanan semenjak Pentakosta, baru sampai ditutup di abad pertama, tulisan-tulisan perjanjian baru itu sah, dinyatakan Matius sampai Wahyu itu adalah kitab suci perjanjian baru. Siapa yang menyatakan itu adalah sacred tradition. Tradisi suci atau magisterium. Mereka, para magisterium, di abad keempat, konsili Hippo, konsili Kartago, membuat kanon. Tulisan para rasul yang tadi di abad pertama menjadi sacred scripture dan diwariskan bagi gereja menjadi sacred tradition. Nah, magisterium ini siapa? Magisterium ini adalah uskup-uskup yang dipilih oleh para rasul. Kita ada pernah bahas ya, Dondo ya, saat kita membahas tentang ini ya, gereja ada banyak gitu, yang benar yang mana, kita kan membahas variabel tentang uskup ya, ingat ya? Ya, Ya, di situ kita menunjukkan ada beberapa catatan dari Irenaeus, kalau saya tidak salah, Bapak Gereja yang memang membicarakan kepentingnya adanya uskup gitu. Nah, itu juga ada di dalam perjanjian baru ya. Kalau teman-teman akan membacanya, cari tahu, saya harap teman-teman juga mencari tahu bahwa ada teks kitab perjanjian baru yang membicarakan Paulus menumpangkan tangan ke atas Timotius. Penumpangan tangan itu adalah tujuannya adalah pemilihan pelayan, pemilihan gembala, uskup, imam. Dan itu menjadi tradisi. Cara seperti itu adalah tradisi yang diwariskan gereja, sehingga sampailah nanti di abad keempat, dua konsili melahirkan sacred scripture. Para
uskup, para imam berkumpul memutuskan inilah kitab perjanjian baru. Dari sinilah kita tahu apa itu kebenaran tentang Kristus. Ada orang-orang yang dipilih Allah, magisterium, yang olehnya memiliki penumpangan tangan yang terjaga oleh para rasul. Ada tradisi yang dalam hal ini sudah diwariskan oleh para magisterium. Di antara tradisi itu adalah kitab suci. Kembali lagi, jika kita bertanya apakah ajaran yang benar, apakah ortodoksi itu, apakah ajaran yang lurus itu, secara epistemik atau secara epistemologi, kita bisa tahu ajaran yang benar itu memiliki 3 pilar. Sebagaimana digambar berikut ini. Ini adalah kebenaran yang Kristus berikan kepada para rasul menulis kitab suci, dan para uskup magisterium yang ditahbis oleh para rasul meneruskan pelayanan para rasul dan menjadikannya tradisi suci. Dari sini kita bisa tahu inilah iman yang Kristus ajarkan kepada kita melalui para rasul. Sehingga kembali kepada awal yang saya katakan tadi, Allah tidak random. Allah tidak random bertindak. Allah memiliki suatu rancangan yang jelas. Bahkan kalau kita tahu ya Don-Don, sejak kita di seminari kita sudah diberitahu bahwa Injil itu bahkan sudah ada sejak Kejadian ya Don, ya. Bahkan sejak Adam dan Hawa sudah ada proto-evangelium di mana Allah mengadakan perjanjian dengan perempuan, keturunan perempuan akan mengalahkan si ular. Seperti itu. Jadi Allah tidak random. Nah, 3 pilar ini adalah pijakan epistemik tentang mengetahui apa itu kebenaran Kristus seturut gerejanya. Ini Katolik ya. Nah, saya akan menyinggung juga tentang adanya Protestanisme. Atau istilah ya, saya juga tentu seorang yang lulus dari seminari Protestan. Saya pernah memijakan pelayanan di beberapa gereja Protestan, baik itu dalam tradisi Evangelical, Reform, and Charismatic or Pentecostal. Bagian ini saya tidak ingin membuat sesuatu giringan opini. Sebagai disclaimer, saya tahu saya tidak bisa menguasai semua hal yang dibahas di dalam perkembangan Protestanisme. Tapi saya tahu semua orang yang lulus dari seminari-seminari Protestan pasti mengerti apa itu 5 sola. Yang dimana salah satu dari 5 sola itu adalah sola scriptura, scripture alone. Memang para teolog Protestan memperdebatkan apakah hanya kitab suci saja. Ada yang menganggap ada juga loh pentingnya tradisi. Luther juga katanya menganggap Deuterokanonika itu pun masih boleh dibaca. Tapi kan kita tidak bisa menipu diri. Kitab suci Protestan itu sudah membuang Deuterokanonika. Bahkan dalam dinamika gerakan Luther pada abad 16, dia pun pernah menganggap rendah kitab Wahyu. Dia juga hampir menganggap kitab Yakobus itu tidak masuk kanon gitu. Karena memang teologinya yang sangat grace alone dan faith alone. Alone ini memang sering kali terdengar ya di dalam pemikiran abad 16 yang digerakkan Luther. Nah, kalau kita kembali bertanya tentang ortodoksi yang tadi saya sudah jelaskan seturut gereja, lalu Protestan justru memiliki versinya sendiri, para teolog yang memperdebatkan apakah sacred tradition itu ada. Tentu magisterium tidak ada ya. Gitu. Tentu tidak ada karena semua gereja atau semua denominasi, kata yang tepat, semua denominasi Protestan memiliki ukurannya masing-masing, memiliki pengajaran masing-masing. Jadi tidak ada magisterium yang mengikat gereja mereka. Karena itu ya saya kembali ke one of five solas. 1 dari 5 sola adalah sola scriptura. Yang dimana ini sangat bermasalah. Tadi saya sudah katakan, kitab suci aja adalah bagian dari tradisi. Bagaimana kita bisa menganggap kitab suci saja cukup untuk mengurus iman kita, untuk mengurus ortopati dan ortopraksi.
Banyak hal yang dalam hal ini kitab suci juga mengatakan, Rasul Yohanes juga mengatakan kok, jika semuanya dituliskan maka tidak akan cukup ya Don ya. Pernah baca teks itu gitu. Jadi ini adalah perihal yang sangat major. Saya tidak mau dalam artian mengeneralisir, maksudnya semua Protestan itu totally tidak terima tradisi, tapi yang mau saya katakan di sini, Protestan mana yang terima tradisi dan Protestan yang tidak terima tradisi bukan Protestan dong. Jadi terlalu banyak tumpang tindih yang dimana ini rusak secara epistemik gitu. Gagal sekali memahami kebenaran. Seperti yang saya katakan tadi, Kristus memilih para rasul menunggu Roh Kudus dicurahkan, dan para rasul mengajar karya Kristus yang telah diwartakan kepada mereka terlebih dahulu dan menuliskannya. Dan mereka juga memilih para diakon, para uskup, dan diantaranya ada para bapak gereja, para patriark, dan para patriark itu meneruskan, dan hasil konsili menyatakan adanya sacred scripture. Lalu mengapa tiba-tiba abad 16 ada pemikiran yang bersimpangan dengan apa yang gereja ajarkan? Lalu mengatakan kebenaran itu adalah dimulai. Jadi epistemologinya diputar, dibalikkan. Magisterium dibuang, tradisi dibuang, jadi kitab suci menjadi otoritas tertinggi katanya. Ini satu problem yang bermasalah secara epistemik. Saya rasa dari hal ini, saya ingin membuka eh, ruang untuk teman-teman juga bisa mendalami. Tentu teman-teman boleh, sebagaimana dengan apa yang menjadi kerinduan saya dan Dondo adalah mengapa percaya gitu ya, Dondo ya. Mana yang lebih konsisten kalau kita runut gitu ya. Mengapa kita percaya pada magisterium, sacred scripture, sacred tradition? Mengapa kita percaya pada scripture? Bagi saya pribadi, dan gereja tentunya, saya belajar dari gereja, which is gereja Katolik, inilah pijakan epistemik tentang apa itu ortodoksi. Baik, saya membuka perihal ortodoksi secara epistemologi dengan tiga ukuran ya. Kita tahu dari mana, dari magisterium. Magisterium itu mewariskan tradisi para rasul dan mewariskan konsep konsili yang ada di Kisah Rasul 15, sehingga di dalam konsili Hippo dan Kartago lahirlah kitab suci yang dikenal. Saya rasa itu dulu dari saya. Saya memberikan waktu dan layar untuk Dondo mengelaborasikan bagaimana ortodoksi itu, Dondo. Mau menambahkan apa yang saya utarakan atau ada kritik atau yang mau ditambahkan? Silakan, Dondo. Baik, terima kasih. Pertama, untuk ortodoksi ya. Pendahuluan tadi sebagai penjelasan sudah disampaikan oleh Jerry, jadi saya nggak perlu mengulang kembali ya. Baiknya begini, eh, ortodoksi itu seharusnya ya, seharusnya itu paten dan tidak pernah berubah. Karena sifatnya sudah lurus, sudah tepat. Oke, kalau memang soal apa namanya, soal ada perbedaan seperti mereka yang percaya tradisi atau enggak, atau yang atau ada hal-hal lain gitu, itu itu sebenarnya permasalahan yang memang cukup cukup fatal, tapi bisa diperbaiki sebenarnya. Salah satu caranya ya dengan mengajarkan kembali bagaimana sih ajaran yang benar itu. Nggak bermaksud menyalahkan atau bagaimana. Cuma memang prinsip scripture alone itu akhirnya menciptakan multitafsir. Ini berbahaya. Tapi bukan berarti eh, gereja Katolik sendiri yang punya tradisi dan magisterium kaku juga. Enggak. Buktinya pada saat ini mereka bisa lebih relevan.
dengan dengan salah satu tulisan-tulisan bapak para para orang-orang di Vatikan sana yang dipimpin langsung oleh Pope Leo X yang membahas tentang manusia dengan AI. Ini kan modern, sangat Sorry, Pope relevan Leo dengan zaman 14. sekarang. Pope Leo 14. Iya, Ya, Pope Leo 14. Oke, oke. sorry. Sorry. Eh, Aman. soal soal Pop soal Pope Leo 14 dan para kardinal yang pada saat itu bekerja sama dalam menulis tulisan ini sangat modern, relate dengan kita-kita dengan kita-kita di zaman ini. Jadi kita bisa lihat kalau gereja yang orang bilang pada saat itu ada, oh gereja yang sangat kaku, gereja yang sangat eh, menekan pada tiga tiga acuan tadi yang sudah disampaikan oleh Jerry sebelumnya. eh Sebenarnya enggak, gereja Katolik tidak sekaku itu, gitu. Jadi enggak, jangan berpikir kalau oh gereja Katolik karena patronnya udah ada ya sudah akan seperti itu terus, nggak bisa menyesuaikan diri dengan zaman. Nggak. Magnifica Humanita itu udah salah satu bukti ya kalau gereja Katolik itu eh, juga melihat perkembangan zaman dan melihat perkembangan umat seperti apa sih. Dan ini juga termasuk ortodoksi ya. Bagaimana cara bagaimana cara gereja mengajarkan umat melihat zaman ini. Yang pasti dalam ortodoksi itu tergantung terkandung ortofati dan ortofraksinya. Bagaimana cara kita bagaimana cara kita beriman di zaman ini yang nantinya membuat kita akan berpikir logis lebih baik daripada berpikir imani gitu. Sebenarnya enggak, harusnya kita harus bisa berpikir lebih seimbang di mana kita bisa berimani sekaligus bisa berpikir secara logis juga. Dan juga ortofraksi. Bagaimana cara kita eh, punya teladan hidup di zaman yang sudah semakin kacau ini begitu. Sebenarnya gini, melihat ini justru kepedulian gereja semakin besar. Ya, dengan adanya ini kepedulian gereja itu semakin besar. Jadi sebenarnya sepanjang zaman, sepanjang sejarah, gereja lewat konsili, gereja lewat pertemuan para kardinal yang nanti disampaikan oleh para uskup sampai kepada Romo di gereja, itu sebenarnya semua apa namanya info sebuah topik yang nanti akan dibawakan oleh gereja dalam dalam homili itu sebenarnya sesuatu yang sangat relate dengan zaman, gitu. Karena sisanya nanti akan diformulasi ulang gitu ya, sesuaikan dengan zaman kontekstualisasi gitu. Tapi kembali begini, mereka punya ajaran dasar, ya, gereja Katolik punya ajaran dasar, tetap diteguhkan sekalipun apa yang disampaikan perlu dikontekstualisasi sesuai dengan ada di negara mana, sesuai ada di daerah yang seperti apa, yang mungkin nggak sesuai dengan misal di pusat kota sama di daerah terpencil, atau mungkin daerah seperti kita Indonesia ini memiliki suku atau budaya yang berbeda-beda. Itu kan juga kan harus disampaikan dengan cara yang berbeda-beda juga. Nggak mungkin semuanya dipatok sama gitu, seperti zaman Eropa misalnya, zaman kegelapan Eropa. Itu itu sudah jadi bukti kalau cara seperti itu membawa kemunduran yang sangat mengerikan bagi Eropa gitu. Di mana gereja pada satu waktu itu memberi mereka para uskup sampai nanti akhirnya para romo dan para petugas gereja untuk menyampaikan homili yang benar-benar sama persis seperti apa yang disampaikan oleh
Paus yang memimpin pada abad kegelapan Eropa. Hasilnya mengerikan. Negara Eropa paling terbelakang dibandingkan negara-negara Arab. Menyedihkan sekali. Sedangkan gereja timur yang sudah yang sudah memisahkan diri justru di sisi lain merasakan apa? Merasakan kerasnya era keemasan Islam bagi mereka, tapi mereka juga merasakan kejayaan era Islam pada saat itu, sekalipun mereka juga harus menderita. Mereka merasakan juga apa yang apa yang terjadi di negara-negara mayoritas Muslim itu, gereja-gereja timur khususnya. Mereka juga jaya, mereka juga eh, menikmati kekayaan-kekayaan yang disampaikan apa yang diberi oleh para umat-umat Ortodoks. Gereja Timur cukup makmur pada saat itu. Tapi sayang, ketika melihat gereja Barat yang begitu kaku, mereka menyedihkan sekali. Bahkan praktek hidupnya pun hanya bisa dinikmati oleh para petinggi-petinggi seperti raja. Karena memang cara-cara yang mereka sampaikan itu seperti itu. Hidup sebagai raja, hidup sebagai ini. Mereka kurang melihat apa yang terjadi di bawah. Jadi ortodoksinya tidak bisa masuk ke ortofatinya, ke umat-umat yang kecil, ke umat-umat yang mayoritas petani dan peternak itu, dan juga ortofraksinya juga nggak masuk. Jadi kalau kita melihat zaman sekarang ini, harusnya kita harus lebih optimis lagi pada gereja. Karena pada saat ini gereja bisa menyesuaikan diri dengan masyarakat pada saat ini gitu. Memang kita harus jujur pada sejarah kalau gereja itu pernah ada di masa kelam, pernah ada di masa-masa gelap. Kita nggak bisa tutupi itu, nggak bisa. Baik itu gereja Katolik, baik itu gereja Protestan, mereka juga ada masa-masa gelapnya, mereka juga ada. Masa-masa kelam mereka juga ada. Cuma ya kembali lagi, gini. eh Selagi masih ada kesempatan untuk berbenah, untuk menjadi lebih baik, berubah. Karena balik lagi, gereja itu fokusnya adalah melayani umat. Mereka diutus Tuhan untuk melayani umat, ya. Bukan seperti istilah yang dipakai oleh gereja-gereja apa istilah yang dipakai oleh komunitas Protestan ya. Enggak. Kita datang ke gereja untuk melayani Tuhan. Enggak. Tuhan datang Tuhan datang bukan untuk dilayani. Itu kata Kristus sendiri. Dia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Artinya mengajarkan kita semua yang dapat ilmu teologi contohnya, yang dapat ilmu pengetahuan tentang Tuhan, itu ajarkan itu semua, bagikan kepada umat, ajarkan juga umat pola-pola hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Baik itu perjanjian lama, baik itu perjanjian baru, tetap itu adalah sabda Allah yang memang harus diajarkan. Tapi tidak seperti apa yang disampaikan oleh perjanjian lama ya, cuma direnungkan aja enggak. Lewat perjanjian baru, lewat pernyataan Kristus juga, ajarkan itu artinya sudah semakin luas. Harus ada prakteknya. Jadi ortodoksi, ortofraksi, dan ortofatinya
masuk semua. Apa yang kita pelajari dari pendengaran akan firman Tuhan, apa yang kita dapat untuk mengembangkan iman kita, yang terakhir, apa yang bisa kita praktekkan dari apa yang kita dengarkan dari sabda kitab suci yang disampaikan lewat homili. Jadi kalau kita melihat ini kembali, gereja sudah semakin membenah, ya, gereja sudah semakin berbenah diri. Seharusnya kita melihat gereja itu lebih optimis, gitu. Jangan lagi eh, mempermasalahkan apa sih eh apa bagaimana apa yang benar begini-begini. Ya, kalau memang ada pertanyaan silahkan tanya gitu. Tanya kepada pemimpin-pemimpin imam, pemimpin-pemimpin imam di gereja. Iya, tanya saja. Nggak usah takut, nggak usah ragu. Karena memang eh, umat yang kurang dapat pengajaran itu banyak sebenarnya. Jadi ortodoksi itu penting gitu. Kalau kita nggak kalau kalau kita nggak dapat ortodoksi, dua lainnya kita nggak akan dapat. Kita nggak akan punya contoh hidup nantinya. Nah, satu lagi, lihat juga orang seperti apa yang menyampaikannya. Karena ada juga orang yang bisa bicara, tapi ketika prakteknya dia sangat buruk. Ya, fakta. Ya, mungkin mungkin kita mudah bilang gitu. Oh iya, semua orang kan masih berdosa gitu. Ya, oke, nggak bisa menghindar dari dosa. Bisa, kita hindari. Kalau kita udah tahu salah, jangan bikin lagi. Mudah sebenarnya. Untuk patuhi ajaran itu mudah. Cuma kembali lagi, diri kita ini bagaimana? Apakah kita sedang mengikuti ortodoksi dengan baik? Kalau kita udah bisa, kalau kita mengikuti ortodoksi dengan baik, kedua yang lainnya itu nanti akan ikut terbangun perlahan. Setuju ya Jerry ya? Oke, demikian dari aku untuk tambahan dari ortodoksi. Thank you Jerry. Oke, thank you Dondo untuk ulasannya. Ada hal yang sangat-sangat penting gitu ya tentang bagaimana pernyataan Kristus tidak hanya yang tadi Dondo katakan, Kristus tidak hanya um, di dalam apa yang dia kendaki kepada para rasul, pergilah, ajarlah, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan Ajarlah. ya supaya mereka melakukan apa yang kukendaki. Bahkan Kristus seringkali memang mengatakan bahwa Ab- eh, barang siapa mengasihi aku, dia menuruti perintahku. Jadi memang persoalan ortodoksi yang saya ulas tadi adalah berbicara tentang bagaimana kita tahu satu ajaran itu benar. Nah, Dono juga sudah mengelaborasikannya, lalu mengulas juga tentang bagaimana keadaan gereja yang pernah di masa kelam dalam tanda kutip, karena kalau kita perhatikan, masa kelam gereja itu ada, tapi Allah juga menyertai gereja. Kita tidak bisa melupakan kehendak kehendak pernyataan Yesus ya, bahwa dia tidak akan meninggalkan gerejanya sampai kesudahan zaman. Misalnya kita sebut di abad 16, gereja itu pernah bermasalah nggak? Makanya
Martin Luther membuat gerakan, pernah bermasalah. Tapi kan reformasi itu bukan dengan cara membuat ajaran baru gitu ya. Yang sampai tadi saya munculkan, kok bisa dipotong magisterium dan bisa dipotong tradisi suci. Saat itu abad 16 ada para reformator, ada. Ignatius Loyola, baru Teresa Avila, Yohanes dari Salib gitu. Jadi abad 16 juga banyak imam, rahib, para monk, para biarawati, Teresa Avila yang mereformasi gereja dengan benar gitu. Karena mereka tahu ada yang bermasalah secara ortodoksi dalam hal ini, kok bisa ada imam yang korup gitu ya dengan hal ini menggunakan kepentingan-kepentingan agama untuk kekayaan diri gitu. Tadi ada isu tentang eh, apa gereja masih hanya fokus pada kebutuhan raja tapi kurang kepada umat yang dalam konteks saat itu adalah para petani gitu ya gitu. Jadi itu perlu kita pahami bersama juga bahwa memang gereja tidak sempurna, tapi Kristus yang sempurna menyertai gereja. Dia menghadirkan para reformator yang tentu dalam hal ini para reformator itu sekarang disebut sebagai para kudus, yaitu Teresia Avila, Ignatius Loyola, bahkan Santa Katarina dari Siena juga itu di abad, kalau saya tidak salah, di abad 14. Ya, waktu itu dia menyuarakan tentang kembalinya Pop ke Roma. Itu yang seingat saya gitu. Jadi Santo Fransiskus Assisi juga menjadi reformator pada eranya abad ketiga. Jadi kembali kita membicarakan tentang bagaimana kita tahu ortodoksi dulu gitu ya teman-teman. Jadi dari mana kita tahu sesuatu itu benar? Kita tahu ajaran Kristus benar itu dari mana? Dari gereja. Dan gereja itu punya magisterium, punya kitab suci, dan punya tradisi suci. Kalau kita lari kepada apa yang di luar dikatakan gereja, maka kita bisa melihat kebingungan demi kebingungan. Karena tadi juga dulu sempat mengatakan multitafsir terjadi karena adanya landasan berpikir scripture alone atau sola scriptura. Dan itu real. Banyak sekali denominasi-denominasi Protestan yang menganggap mereka itu mewartakan apa yang benar. Kata kitab suci begini, kata kitab suci begitu. Tapi mereka tidak bertemu. Karena mereka kehilangan magisterium suci. Kata kitab suci begini, kata kitab suci begitu. Tapi mereka tidak bertemu karena mereka gagal melihat tradisi suci. Ada pemimpin denominasi di Jakarta mengajarkan Yesus lebih rendah daripada Bapa. Nah, kalau dia melihat tradisi suci, perkara tentang ajaran yang seperti itu sudah diselesaikan gereja saat itu menghadapi Arius, Athanasius sebagai uskup menanggapinya. Jadi kita perlu tahu gereja itu adalah tubuh Kristus dan darinya kita bisa mengenal apa itu kebenaran Kristus. Selanjutnya, sebagaimana yang Dono tadi udah katakan, kita perlu tahu ortodoksi dan darinya kita akan mengalami ortopati dan juga ortopraksi. Kini kita akan masuk pada bagian kedua pada sesi ini, yaitu ortopati. Bagaimana kita mengenal kondisi hati, bagaimana kita mengolah hati. Setelah kita tahu ajaran yang benar itu kita dapatkan dari kitab, tradisi, dan magisterium suci. Bagaimana hati kita dibentuk olehnya? Saya mau mengatakan bahwa memang fakta bahwa hati kita itu abstrak ya. Kita tidak segampang itu mendiagnosa kondisi hati kita. Nggak gampang. Itu pertama ya. Saya bukan seorang psikolog gitu ya. Tapi saya pribadi kalau menyatakan kondisi hati saya itu tidak selalu gampang gitu. Sama kayak contoh yang paling gampang gitu ya. Teman-teman mungkin punya teman yang sedang kelihatan mukanya muram gitu ya. Terus kita tanya keadaanmu kenapa? Dia bisa nggak ngomong tidak apa-apa? Bisa, itu banyak terjadi. Tapi kan kondisi mukanya menunjukkan dia sedang tidak apa-apa. Tapi dia ngomongnya tidak apa, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Padahal kan kondisi raut mukanya yang begitu tertekan, yang biasanya tidak seperti itu kan menunjukkan dia sedang ada masalah. Nah, hatinya mungkin sedang bergumul sesuatu, tapi dia tidak menceritakan. Itulah kondisi hati yang tidak mudah kita diagnosa.
Nah, karena itu bagaimana membentuk hati yang seperti ini? Yang kita sudah tahu manusia sudah terjatuh ke dalam dosa juga. Kita bisa mendapatkan ajaran-ajaran keliru dari mereka yang tidak percaya pada Kristus. Ada lagi ajaran yang mengaku-ngaku datang dari Yesus tapi tidak sesuai dengan gereja. Belum lagi ajaran duniawi yang begitu bertentangan dengan gereja. Banyak sekali suara-suara bising yang bisa masuk ke dalam pikiran kita dan kita justru mengolahnya di dalam batin kita. Hati kita jadi bergundah gulana dalam kondisi-kondisi keseharian kita bahkan. Apakah kita boleh bekerja dengan licik gitu ya? Tentu narasi dunia mengatakan ya memang seperti itulah cara untuk mencari uang gitu. Nah itu hati kita kan jadi bergumul. Apakah benar cara mencari uang adalah seperti itu? Nah karena itu ajaran yang tadi kita tahu daripada gereja, bagaimana kita merenungkannya? Bagaimana hati kita dibentuk oleh ajaran yang benar? Di sini saya akan mengutip satu buku menjadi rujukan untuk kita membahas ortopati, yaitu apakah terlihat Tundo bukunya? Kelihatan ya? Ya, saya bacakan aja. Ini judulnya Andai Kau Tahu Karunia Allah. Peran Roh Kudus dalam Moralitas Moralitas Kristiani. Kristiani. Oke. Dari Romo Benipang Okam. Ini bagus sekali. Teman-teman bisa baca buku ini ya. Ini lengkapnya seperti ini. Covernya bisa di screenshot juga. Nah, saya akan bacakan di pada halaman 120. 120. Oke. Saya bacakan dari halaman 120. Bagian pendidikan hati nurani. Dikatakan seperti ini, saya bacakan ya. Manusia memang rapuh seperti bejana tanah liat. Meskipun demikian, manusia membawa harta yang amat berharga. Paulus berseru, harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Supaya nyata bahwa kekuatan Allah yang melimpah-limpah itu berasal daripadanya, bukan dari diri kami. Manusia memang rapuh, saya ulangi, seperti bejana tanah liat. Meskipun demikian kondisinya, manusia itu membawa harta yang amat berharga. Sebagaimana Rasul Paulus, Santo Paulus mengatakan, harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu datang dari Allah, bukan dari diri kami. 2 Korintus bab 4 ayat yang ke-7. Menurut Romo Benipang seperti ini. Hati nurani, kondisi hati kita adalah bagian dari kemampuan manusiawi yang rapuh itu. Dia mengatakan, karena kita rapuh, kita memerlukan pendidikan untuk hati nurani seumur hidup kita. Sehingga pikiran dan batin kita menjadi jernih. Dan ketika suara Allah bergema membimbing kita, tadi saya akan katakan, jika dalam praktis kehidupan sehari-hari kita bekerja, kita diperhadapkan dengan narasi dunia yang mengatakan korupsi, berbohong, licik, itu boleh saja demi uang, maka kan kita sebagai pengikut Kristus yang telah menerima ajaran ortodoksi itu, bertanya dan menggumulkan di dalam hati kita. Suara Allah bekerja di hati kita. Bagaimana kita melakoni kehidupan kita kalau seperti itu dunia menawarkannya? Nah, karena itu, kata Romo Beni, pendidikan untuk hati kita itu penting dan seumur hidup. Supaya pikiran dan batin kita dijernihkan dan ketika suara Allah mendidik kita, membimbing kita, maka kita siap untuk berjalan bersama. Perhatikan suara Allah itu dari mana kita tahu? Kata Romo Beni, dari sabda Allah, dari Roh Kudus dan karunia-Nya, dari kesaksian hidup umat Allah, kesaksian para kudus, kesaksian para rasul, kesaksian umat Allah yang hidup bersama kita, dan dari nasihat orang, yaitu nasihat orang lain adalah umat juga. Serta dari kuasa mengajar gereja, magisterium, akan membantu pendidikan hati nurani. Dikatakan seperti itu di sini. Apakah terlihat ya? Ya,
Oke, cukup terlihat di bagian sini nih. Ini. karunia Yang ada. kan. Oh, ya, ada kutipan Nah, ini magisterium akan membantu didikan pendidikan hati hati nurani. nurani. Nah, itu seperti itu, teman-teman. Nah, Romo Beni mengatakan ini tuh bukan dalam arti karena dia Katolik, tidak. Memang pada dasarnya ya tentu gereja itu memiliki pedagogi yang benar. Pedagogi, tadi kayak yang kata Dondo katakan, gereja itu untuk melayani umat, gitu. Para imam itu adalah em, Kristus-Kristus yang kecil, gitu. Para imam itu kan bukan Kristus ya, bukan Yesus, tapi mereka wakil Kristus, vicar of Christ. Maka mereka menerima sakramen pengampunan dosa. Mereka menjalankan sakramen-sakramen lain bagi umat, melayani umat. Kristus datang untuk melayani, tadi Dondo menyinggung. Maka kembali, saat kita bicara hati kita rapuh, kita perlu dididik hatinya lewat suara Allah yang nyata dalam sabdanya, kitab suci, lewat Roh Kudus, lewat kesaksian hidup para kudus, lewat nasihat orang lain, rekan-rekan kita di gereja. Dan jangan lupakan kuasa mengajar gereja magisterium. Ada yang menarik tambahannya. Di sini ada dua istilah yang akan saya ulas. Pertama, Romo mengatakan seperti ini, Romo Beni. Di samping semua itu, kita juga bisa mengenal apa itu seni discernment. Apa itu discernment? Nanti saya akan jelaskan. Dan yang kedua, ada yang disebut juga oleh Santo Thomas Aquinas dengan bahasa Latin, Instinctus Spiritus Sancti. Jadi dalam bagian ini, kita sedang membicarakan hati kita yang sulit sekali didiagnosa, yang rapuh, perlu dibina, perlu dibentuk. Dibentuknya diformasikan seperti apa? Diformasikan oleh seni discernment. Apa itu discernment saya akan jelaskan. Dan ini akan berkaitan juga dengan apa yang Thomas Aquinas katakan tentang instinctus spiritus sancti. Saya akan mulai pertama tentang apa yang disebut sebagai seni discernment. Apa itu seni discernment? Sebagai penjelasan yang penting sekali pada ortopati. Kita membahas tentang hati yang lurus. Bagaimana kita memiliki hati yang lurus? Kita perlu mengerti apa itu discernment. Baik teman-teman, teman-teman ini dia rujukan tentang apa itu seni discernment yang tadi dikatakan Romo Bedi. Memang ini ciri khasnya sangat dekat dengan gereja Katolik. Secara khusus saya di sini menggunakan discernment yang pada bagian ini menjadi formasi yang sangat khas oleh Yesuit Serikat Yesus. Jika video ini sampai kepada para frater atau para awam Yesuit atau para Romo Yesuit, saya juga rindu untuk diperkuat tentang sharing saya tentang bagian. Perhatikan di sini ada kata kunci yang menarik. Jika discernment itu adalah dikatakan tadi di atas, discernment, spiritual discernment itu adalah mencari, searching for the will of God in order to carry it out. Saat kita berbicara ketaatan, kita bicara tentang spiritual discernment, yaitu mencari kehendak Allah, dan untuk carry it out itu apa ya, Don ya? Untuk mengembannya ya, untuk menghidupinya, mengembannya ya. seperti mikul sih gitu ya, Ya, seperti mikul. memikul, ya, mengembannya. Nah, dikatakan di sini, ini yang tadi saya mau sampaikan, this will of God, kehendak dari Tuhan itu can only be grasped in attentive and daily listening to the Spirit, Holy Spirit, which communicate to us this invitation, suggestion, and petition of God. Ini ada kutipannya dari Yohanes bab ketiga ayat yang ke-8. Baru ada kutipan lain dari Yohanes bab 16, 12 sampai 14, teman-teman bisa lihat di sini. Selaras dengan apa yang dikatakan Romo Benipang tadi, pendidikan hati nurani kita itu memiliki banyak aspek yang dapat mengerjakannya. Tadi dikatakan, diantaranya adalah sabda Allah, baru Roh Kudus. Nah, di sini
kehendak Allah saat kita membicarakan hati kita, saat kita membicarakan kehendak Allah, the will of God, itu hanya bisa di-grasp dengan attentive and daily listening to the Spirit, yang akan membicarakan kepada kita dan mengundang kita dan mensuggest kita untuk kita bisa mengenal Allah, membentuk hati kita. Ini yang sangat bagus, saya mau tekankan lagi. This attentive listening is called spiritual discernment. Attentive listening is called spiritual discernment of the will of God, seperti yang tadi di atas dia katakan. Attentive listening is called spiritual discernment of the will of God. As we see in the gospel, contohnya adalah Yesus. Jesus lived in a continuous discernment. Jesus lived in a continuous discernment of the consequent will of his Father for him in the context of the plan of his Father for all of humanity, which Jesus referred to with the expression the kingdom of God. Yesus pun mengerjakannya untuk mengkonkuitkan kehendaknya dengan kehendak Bapa. Konteks ini bicara tentang plan of his Father untuk manusia, which Jesus refer to with the expression the kingdom of God, untuk dia menyatakan kerajaan Allah. Jesus lived always attentive to the calling of the Spirit, discerning the will of his Father in order to carry it out. Sekali lagi, spiritual discernment atau discernment tadi yang dikatakan Romo Benipang itu bertujuan seperti ini. Untuk kita bisa mengerti kehendak Allah, kita harus mendengarkan Roh Kudus, bagaimana Yesus pun seperti itu. Jesus lived in a continuous discernment of the concrete will of his Father for him. In context of plan of his Father for all of humanity, which Jesus referred to the expression the kingdom of God. Jesus lived always attentive to the calling of the Spirit, discerning the will of his Father in order to carry it out. Perhatikan ya, dia mengutip kitab suci. Jesus, full of Holy Spirit, returned from the Jordan and was led by the Spirit in the wilderness. Kitab Injil Lukas bab 4, ayat yang pertama. Ditutup seperti ini. There is no other way of knowing the conceit. There is no other way of knowing the concrete will of God in our life than spiritual discernment. Jadi tidak ada jalan lain untuk mengenal secara konkret kehendak Allah di dalam hidup kita selain discernment ini. Apa yang menjadi poin utama di dalam bagian discernment ini yang tadi juga dikatakan Romo Benipang yang mau saya sampaikan adalah saat kita bicara Roh Kudus, kita perlu peka terhadap Roh Kudus. Saat kita bicarakan Roh Kudus membimbing hati kita perlu peka terhadap Dia sebagaimana Kristus peka. Dia dipimpin oleh Roh ketika Dia dibawa ke dalam padang gurun. Itu spiritual discernment. Kita bisa membedakan apakah suatu narasi ini yang sedang kita hadapi datangnya dari Allah atau datang dari dunia. Kita harus tahu itu dari mana. Dari Roh Allah yang bekerja di dalam diri kita. Nanti di paper itu juga dikatakan bahwa spiritual discernment itu tidak individual. Kita perlu nanti, memang itu akan lebih panjang dijelaskan. Kita perlu adanya pembina rohani, kita perlu adanya komunitas, which is itu gereja. Jadi kita nggak bisa membedakan roh secara individual, kita perlu dibina. Karena seperti Kristus membina para muridnya, begitulah namanya discernment. Para murid kan mempunyai narasi-narasi yang bertentangan kan dengan kehendak Kristus juga sebelum Pentakosta kan. Ya setelah Pentakosta Petrus juga masih bisa melakukan kesalahan. Dia masih duduk makan dengan orang Yahudi saat orang non-Yahudi
eh, datang. Saat orang Yahudi datang, dia meninggalkan non-Yahudi dan pergi bersama orang Yahudi. Artinya itulah spiritual discernment. Bersama dengan komunitas. Maka ketika Petrus melakukan kesalahan, siapa yang menegur dia? Rasul Paulus. Secara praktis, dia masih bersifat Judaism saat itu. Tapi discernment itu lahir ketika Rasul Paulus menegur Petrus. Kembali lagi sama yang seperti Romo Beni Pang katakan, Roh Kudus bekerja juga melalui para umat Tuhan, para para tubuh pada kesatuan tubuh Kristus ini. Nah, setelah saya jelaskan discernment ini, saya akan menjelaskan terakhir bagian tentang instinctus spiritus sancti. Apa itu instinctus spiritus sancti? Saya akan membaca dari rujukan halaman 82, masih di buku yang sama. Setelah tadi discernment itu, tadi apa discernment spiritual, discernment itu adalah tentang peka dengan apa yang roh ingin kerjakan di dalam kita, the will of God. Dari sabda Allah, Yesus aja dipimpin oleh roh Allah. Maksudnya roh kudus gitu ya. Dalam bagian ini, kita juga harus sadar ya. Instinctus spiritus sancti itu adalah istilah yang digunakan oleh Santo Thomas Aquinas. Saya mengutip dari halaman 82. Thomas Aquinas mengatakan seperti ini. Mengutip perkataan Rasul Paulus di Roma pasal ke-8. Mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Jadi perhatikan di sini. Mereka yang hidup menurut roh. Tadi discernment itu kan spiritual discernment. Kita peka dengan apa yang Roh Kudus pimpin kepada kita. Perhatikan perkataan Rasul Paulus di sini. Mereka yang hidup menurut roh. Menurut Thomas Aquinas, bimbingan Roh Kudus ini nyata. Dia pun mengalaminya. Thomas Aquinas menamainya rahmat Allah yang membantu manusia untuk bisa hidup bermoral atau hidup baik. Instinctus spiritus sanctus ini sekaligus menjembatani kita kepada bagian ketiga. Supaya kita memiliki moral yang baik. Nanti Dondo bisa sekaligus menanggapi tentang ortopati dan ortopraksi ya. Setelah tadi discernment, instinctus spiritus sanctus ini menjadi bagian yang sama tentang bagaimana kita peka dan hidup menurut roh. Tujuannya adalah untuk kita hidup baik, memiliki moral yang baik, memiliki ortopraksi yang benar. Itu instinctus spiritus sancti. Thomas Aquinas mengatakan seperti ini. Kata insting digunakan untuk menunjukkan batin kita. Sebuah insting spiritual yang menyebabkan manusia selalu tertarik pada Allah. Ini ada kaitannya dengan bagaimana kita diciptakan. Saya dan Dondo di video yang lalu pernah menjelaskan tentang bagaimana kita itu diciptakan imago Dei. Nah, Thomas Aquinas membicarakan itu. Manusia dicipta menurut citra Allah. Dan karena itu kita memiliki insting rohani. Dan karena itu kita membutuhkan discernment. Yang dimana Roh Kudus membantu kita untuk mengkonkretasikan hati kita dengan kehendak Allah. Kristus pun seperti itu tadi. Maka dikatakan apa? Not my will, but your will be done, Father. Doa Bapa kami kan juga seperti itu. Jadi instinctus spiritus sancti membicarakan roh yang bekerja di dalam kita, dalam insting spiritual kita, dan roh itu tidak akan memaksa. Dia akan menebarkan pesona cinta kasih Allah. Kayak tadi, kita akan dibentuk hatinya saat kita menghadapi dunia. Apakah saya akan melakukan kecurangan-kecurangan dalam bekerja saat bekerja? Roh akan membina kita. Insting spiritual kita akan dibentuk seturut dengan sabda Allah, roh bekerja, dengan itu juga kita akan dibina oleh para pembina rohani, para senior, atau para imam-imam yang sudah lebih dahulu Tuhan bina. Nah, ini semua bicara tentang apa? Kita memiliki
insting spiritual sebagaimana kita adalah ciptaan Allah, seturut dengan gambar rupanya. Ini bicara relasi personal kita dengan Allah. Ini bicara tentang bagaimana kita didorong oleh Allah, didorong secara positif dengan menyatakan kasihnya, menyatakan ajarannya, dan membentuk kita semakin serupa dengan Kristus. Kita juga sudah membahas ya, Donya, di dalam bagian yang sama tentang teosis ya, saya singgung sedikit. Jadi kembali, jika kita dalam bagian ini, saya langsung memadukan kepada bagian yang ketiga, bagian pertama tadi, tentang ortopati, saat hati kita rapuh, hati kita itu terlalu abstrak untuk dinyatakan kondisinya. Kita pun bingung, ini kondisi apa ya Tuhan? Kita hanya bisa menangis, berdoa. Disitulah kita perlu dibentuk Allah di dalam kebenarannya, di dalam roh, di dalam nasihat-nasihat para kudus, bahkan di antara sesama umat Allah. Dari situlah juga kita akan memiliki bentukan-bentukan yang semakin nyata. Hati kita telah dibentuk secara jelas, diformasikan. Kita diajar tentang discernment, mana kehendak Allah, mana bukan. Kita juga dibina oleh roh. Insting spiritual kita dihadirkan oleh roh, dan kita dibentuk oleh Roh Kudus untuk semakin taat terhadap ortodoksi. Maka buah hidup kita adalah memuliakan Tuhan. Saya baca lebih lengkap buku Romo Benipang. Saya baca juga banyak artikel lainnya. Bahwa memang ini tidak mudah. Ada ego kita. Ada kehendak kita yang gagal. Maksudnya adalah ada kehendak kita. Kan tadi saat kita bicarakan discernment itu bicara tentang kehendak kita selaras dengan kehendak Allah. Ada kehendak kita yang kita pertahankan. Kita keep kehendak kita. Kita tidak mau selaraskan dengan kehendak Allah. Di doa Bapa kami kan kita diajarkan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti surga, bukan jadilah kehendak. Nah, disitulah kita terus berjibaku ya. Kita terus berproses dimurnikan. Inilah era yang disebut sebagai berteosisnya kita. Semakin serupa dengan Kristus yang semakin serupa dengan Bapa. Kristus saja menyoroti hatinya supaya sendak dengan Bapaknya. Masakah kita tidak? Masakah kita tidak memperkarakan hati kita, ortopati kita, supaya dibentuk Roh Kudus dan sabdanya, dan para kudus juga oleh gereja magisterium? Masakah kita masih memegang ego kita, kebenaran-kebenaran yang palsu yang kita pertahankan, narasi-narasi dunia yang bertentangan dengan kebenaran Allah? Di sini yang saya maksudkan narasi dunia itu bukan dalam konteks ilmu pengetahuan, bukan. Narasi dunia yang saya maksud adalah hal-hal yang bertentangan secara moral, secara khusus bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Dari mana kembali kita tahu hukum Allah itu? Kita tahu secara epistemik dari gereja. Sebelum kita menutup sesi ini, saya ingin memberikan waktu dan layar untuk Dondo memberikan respon terakhir sebagai penutup pada sesi ini. Silakan, Dondo. Oke, terima kasih Jerry. Eh, ini memang sangat berkaitan. Ya, ketiga hal ini sangat berkaitan karena tadi sebelum menutup di bagian sebelum menutup di bagian ortodoksi, saya juga sempat menyinggung ketiganya. Sorry, sorry. Saya juga sempat menyinggung ketiganya. Jadi saat ini saya akan menjelaskan ketiganya secara perlahan-lahan. Oke, begini. Ortodoksi itu kita mendapatkan ajaran. Ya, gampangnya seperti itu. Ortofati itu bagaimana cara kita meresap ajaran yang kita terima, dan ortofraksi itu adalah action. Karena begini, kit- ketika kita diajarkan sesuatu itu pasti ada hal-hal praktis yang bisa kita apa ada hal-hal praktis yang bisa kita jadikan teladan, bisa kita tiru, kita bisa belajar dari
contoh orang-orang yang dulu, misalnya orang-orang terdahulu, orang tua kita, atau mungkin dari siapa, dari guru, atau dari eh, saudara yang lebih tua dari kita, atau mungkin dari siapa, dari orang lain pun juga bisa kita dapat ajaran yang bisa kita pelajari. Tapi begini, kalau merujuk ke soal tiga ini, dasarnya itu adalah ajaran dari Allah. Dasarnya itu ajaran dari Allah. Dan yang kedua, bagaimana hati kita menerima ajaran-ajaran itu? Karena kerap kali begini, sama seperti apa yang Jiri katakan sebelumnya, hati kita itu unpredictable, nggak bisa diprediksi. Jadi eh, baiknya adalah lewat apa yang kita pelajari, kita juga bisa menguasai diri kita, termasuk hati juga. Karena eh, hati, biarpun kita sendiri nggak bisa prediksi, tapi kita bisa kendalikan. Kayak misal, lagi dalam keadaan gundah gulana, misalnya gitu ya. Nih bahasa agak agak hiperbola sebenarnya. Cuma begini, hati gundah gulana itu adalah perasaan, adalah rasa yang sangat buat seseorang jadi sangat menderita, gusar. Tapi kita kita masih bisa mengendalikannya dengan mencari sesuatu yang menenangkan, gitu. Entah kita melakukan sesuatu yang akhirnya melupakan masalah itu secara perlahan, yang akhirnya melupakan rasa-rasa gundah gulana itu secara perlahan, atau mungkin yang kedua kita bisa lebih tenang ketika kita mendengarkan homili, atau mungkin yang ketiga kita bisa merasa lebih tenang ketika kita eh, secara duniawi mungkin lebih suka dengar musik, dengar lagu. Apalagi kalau lagu-lagu yang relate dengan apa yang kita rasakan itu kan biasanya bisa ya, secara psikologis begitu. Cuma begini, balik lagi. eh Metode itu cuma meredam, ya, bukan menghilangkan sepenuhnya, itu hanya meredam. Jadi rasa itu bisa dihilangkan dengan cara ya, setiap apa yang kita rasakan itu Allah tahu, Allah mengerti. Jadi berdoa dan minta, apa yang harus saya lakukan untuk ini? Kenapa saya seperti ini dan apa yang harus saya lakukan? Entah mungkin lewat homili itu nantinya mendapatkan sesuatu, atau mungkin dari pekerjaan yang memang tujuan awalnya untuk menghilangkan rasa gusar itu nanti akhirnya mendapatkan sesuatu, kan bisa aja seperti itu. Karena kita nggak tahu rencana Allah itu seperti apa. Jadi dalam menenangkan hati dan menguasai hati, itu kita bisa sebenarnya. Kita sebagai manusia bisa. Makanya eh, tradisi suci yang tadi disampaikan oleh Jerry lewat lewat mereka yang menjelaskan tentang ortofati yang berlandaskan dari kitab suci dan tradisi suci, itu sebenarnya bisa jadi sebuah contoh bagaimana cara kita meredam.
Itu ya. Itu adalah bagaimana cara kita. Kita harus tahu bagaimana cara kita tahu rasa seperti ini dari Allah atau bukan. Salah satu caranya sudah disampaikan jadi tadi sebelumnya. Kita harus bisa membedakan roh. Karena itu juga diajarkan di kitab suci ya. Gitu. Itu diajarkan di kitab suci. Ada karunia membeda-bedakan apa? Ada sebuah karunia yang membeda-bedakan roh itu ada. Tapi kan mungkin kan ada yang berpikir seperti ini. Ah, karunia kan nggak bisa didapatkan oleh semua orang. Betul. Karunia nggak bisa didapat. Karunia-karunia itu tertentu saja yang bisa didapatkan oleh satu dibanding jutaan orang, dibandingkan miliaran orang yang ada di dunia ini. Nah, tapi tanpa karunia sebenarnya kita juga bisa. Gitu. Kita masih bisa minta tanda pada Allah. Itu nggak salah. Minta tanda itu nggak salah. Tapi kita harus mengerti tanda itu apa. Ketika tanda itu datang, kita sudah mengerti. Jadi minta tanda juga jangan sembarangan. Karena kembali lagi tujuannya adalah untuk menenangkan hati. Gitu ya. Agar kita bisa menjalankan ortofati dengan baik. Ketika kita berhasil minta tanda, akhirnya kita tahu mana roh yang baik dan roh yang memang itu dari Allah, ya sudah. Sisanya tinggal dijalani saja. Lalu ke arah yang terakhir yaitu ortofraksi. Ortofraksi ini adalah titik yang terakhir. Setelah kita mendapatkan ajaran, kita resapi ajaran-ajaran yang kita dapat sehingga kita bisa memiliki hati untuk tetap teguh di dalam Allah. Dan kita juga meyakini teguh kalau apa yang diajarkan lewat kitab suci itu adalah sepenuhnya benar. Sisanya tinggal ortofraksi. Praktek. Contoh hidup itu contoh hidup itu sudah banyak. Kitab suci sudah memberi banyak contoh hidup. Saya nggak nutup-nutup ya. Saya nggak nutup-nutup soal kitab suci. Kitab suci juga ada menyimpan karakter yang sangat kacau. Contoh, ya contoh contoh karakter-karakter yang sangat kacau itu adalah raja-raja Israel Utara. Itu sangat kacau. Iya, itu jadi salah satu contoh aja kita. Nah, bukan berarti nggak ada yang baik. Yang baik juga ada. Tapi juga ada yang baik, tapi di lain waktu dia bisa jadi karakternya sangat rusak. Karena apa? Yang ada di dalam karakter-karakter atau orang-orang yang ada di dalam kitab suci, yang tercatat dalam kitab suci ini adalah sepenuhnya manusia sama seperti kita. Yang bisa benar di hadapan Allah, yang juga bisa error di hadapan Allah. Untuk ortofraksi itu sebenarnya udah banyak. Tapi contoh yang paling sempurna adalah Kristus sendiri. Dia datang ke dunia sebagai manusia, itu bukan cuma bukan hanya menggenapi hukum Taurat. Bukan. Dia juga memberi ortofraksi kepada para murid yang nantinya menjadi tradisi gereja. Seperti contoh begini, ada yang diajarkan oleh Kristus itu adalah mencuci kaki umat. Ya,
Tapi yang dilakukan oleh Kristus itu adalah mencuci kaki para murid. Yang diajarkan yang nanti dijadikan tradisi oleh gereja adalah apa namanya? Para imam, para uskup, para petugas gereja di gereja Katolik. Itu mereka mencuci kaki para umat. Itu jadi tradisi. Dan memang sekalipun kita semua nggak begitu tahu itu maksudnya apa, tujuannya apa, dan kenapa Kristus melakukan hal seperti itu, pasti ada makna di dalamnya. Pasti. Karena Kristus lakukan itu atas kehendak Allah. Karena Kristus hidup sepenuhnya dalam kehendak Allah. Lalu ada beberapa contoh lain yang memang ketika kita melihat ortofraksi ini adalah hal yang sebenarnya sangat mudah untuk kita pahami. Ini soalnya tinggal prakteknya dari kita aja, gitu. Prakteknya dari kita orang-orang percaya yang belajar lewat kitab suci itu apa yang kita dapat? Selaku pendengar, setelah kita mendengar, kita merenungkan kitab suci dan akhirnya eh, hati kita terbentuk, kita jadi lebih bisa mengendalikan diri. Pada akhirnya, yang terakhir itu adalah tinggal praktis. Apa yang diajarkan oleh kitab suci itu adalah tinggal apa yang kita tinggal ikuti aja. Karena kita yakin semuanya baik. Kita dalam hukum dunia pun juga seperti itu. Yang baik kita ikuti, yang buruk kita hindari. Kitab suci juga mencatat kok hal-hal buruk. Ya, kitab suci juga mencatat hal-hal buruk. Enggak, enggak 100% kitab suci itu isinya putih bersih gitu. Oh enggak. Hal-hal yang baik-baik saja gitu. Enggak. Ada hal-hal buruk yang dicatat dalam kitab suci. Tujuannya untuk ortofraksi. Ini contoh buruk. Jangan diikuti, wahai para pendengar. Begitu ya. Ini contoh yang baik. Ayo kita ikuti. Jadi untuk ortofati dan ortofraksi yang bisa saya simpulkan itu begini. Kita, aku langsung simpul ketiganya aja. Aku langsung simpulkan ketiganya. Begini, kita itu memang selalu dibaharui. Memang istilah yang dipakai oleh Johannes Calvin itu sebenarnya bagus. Ecclesia Reformata Semper Reformanda itu sebenarnya bagus. Dan memang gereja Katolik juga seperti itu sebenarnya. Iya, ha, nggak harus ada Protestan untuk tercipta frasa ini, nggak harus. Seperti contoh beberapa reformator yang tadi disebut oleh Jerry, gitu ya. Ecclesia Reformata Semper Reformanda sudah tercatat di situ, udah tergenapi di situ. Mereka yang punya yang punya kegerakan-kegerakan hati untuk melakukan reformasi terhadap gereja Katolik sudah melakukan itu.
Jadi nggak, frasa ini nggak harus lahir ketika ada Yohanes Calvin. Lalu untuk yang kedua, hati kita untuk ortofati itu tertuju kepada kehendak Allah. Tadi Jerry sudah ini ya, sudah menyampaikan beberapa hal. Salah satu contohnya itu adalah eh jadikanlah bumi seperti dalam surga, gitu ya. Jadi kita pun juga hidup pada saat ini, sekalipun kita bisa melakukan banyak hal, tapi hati kita tetap harus berserah pada Allah. Hatinya loh ya, hatinya harus tetap berserah pada Allah. Jadi dari hati kita lah, jadi dari hati kita lah Allah melihat kalau kita benar-benar tunduk pada Allah. Bukan dari ucapan, bukan dari apa yang keluar dari mulut nih. Ini bisa aja bohong. Setuju ya? Ini bisa aja bohong nih. Mulut ini bisa aja bohong. Jadi jangan salahkan juga kalau misalnya kita mudah menilai dengan mereka yang, contoh, merasa diri terpanggil oleh Allah, pada akhirnya masuk seminari. Pada faktanya apa? Nggak selesai keluar. Atau mungkin udah sampai di tahap selesai sekolah, nggak kuat di pelayanan, lari. Allah sepenuhnya melihat hati kita, gitu ya. Jadi ortofati itu bawaan hati kita yang benar kepada Allah itu akan membuat kita terus tetap teguh karena kita sudah patuh pada Allah. Jadi dimanapun kita ditempatkan, dimanapun kita berada, kita nggak takut karena kita yakin gitu ya. Allah beserta kita. Hati kita yakin, hati kita teguh, hati diri kita percaya kalau Allah beserta kita. Terakhir, ortofraksi. Semua manusia bisa melakukan sesuatu. Baik itu sesuatu yang baik atau mungkin juga sesuatu yang buruk, manusia bisa melakukannya. Tapi lewat hati kita yang sudah dibentuk oleh Allah melalui ajaran, kita kita lebih tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang berkenan kepada Allah, mana yang sempurna. Jadi jadi kita juga menjalankan contoh hidup itu dengan baik. Kita tahu siapa patron kita, gitu ya. Kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah itu bukan seperti komando, enggak. Allah itu juga memberi contoh hidup. Siapa orang yang pantas untuk jadi contoh hidup kita, orang-orang percaya? Sekalipun di antara mereka manusia-manusia terpilih sebelum Kristus juga bisa berdosa dan ada dosanya. Tapi kembali lagi, ambil yang baik,
buang yang buruk. Dan disitulah kita tahu betapa sempurnanya kitab suci yang ada di poin satu. Kita dapatkan ajarannya dari sini, dari kitab suci. Baik, jadi itu dari aku. Terima kasih. Oke, terima kasih Dondo untuk ulasannya dan teman-teman semua. Sebelum kita mengakhiri sesi ini, saya ingin share satu hal. Ya, Eksamen, oke. eksamen. Ya, saya ingin share ini mengenai ortodoksi, ortopraksi, dan ortopati tadi kita sudah ulas ya, ajarannya, hati, dan tindakan kita. Nah, ini ada satu formasi spiritual yang penting untuk hati dan tindakan kita ya. The Examen, ini dari Santo Ignatius Loyola, spiritualitas Yesuit. Apa itu The Examen? The Examen is a method of reviewing your day in the presence of God. Ini bagus sekali. Eksamen adalah kita mereview hari kita, hari-hari kita di hadapan Tuhan, in the presence of God. It's actually an attitude more than a method, but a time set aside. Tapi waktu yang kita pilih, yang kita set for thankful reflection on where God is in our daily life. It has 5 steps. Ada 5 steps which most people take more or less in order, and it usually takes 15 to 20 minutes per day. Here it is in a nutshell. Jadi ada 15 sampai 20 menit tiap hari yang kita bisa gunakan, kita set aside untuk mengucap syukur, refleksi syukur di hadapan Tuhan. Pertama, ask God for light. I want to look at my day with God's eyes, not merely my own. Kita mohon terang Allah di dalam Kristus. Kita mau hari-hari kita di hadapan Tuhan itu seperti apa. Yang kedua, give thanks. The day I have just lived is a gift from God. Be grateful for it. Jadi ini kita bisa merefleksikan hati kita di sini. Setelah kita memohon cahaya Kristus, kita mengucap syukur bahwa hati kita pada hari ini telah berproses dalam bimbingan Roh Allah. Yang ketiga, review the day. I carefully look back on the day just completed, being guided by the Holy Spirit. Setelah kita belajar tentang discernment, kita sekarang diajar untuk review hari demi hari in the presence of God. Look back on the day yang telah selesai, yang telah dibimbing Roh Kudus. Dan yang keempat, face your shortcomings. I face up to what is wrong in my life and in me. Kita melihat kegagalan sebagaimana Dondo tadi mengatakan, the Bible is so clear speaking about kesalahan-kesalahan para raja-raja Israel. Bahkan tadi saya juga mention, Rasul Petrus pun pernah bersalah dan ditegur oleh Rasul Paulus. Kita menghadapi jujur di hadapan Allah tentang kesalahan kita dan apa yang salah di dunia ini. Ortodoksi diwartakan dengan hati yang dibentuk dan tindakan yang nyata. Nyata tindakan kita ngaku kita salah, dan nyata tindakan kita mewartakan dan berbuah akan kebenaran. Yang kelima, look toward the day to come. Kita melihat hari esok. I ask where I need God in the day to come.
Oke, 5 hal ini penting untuk kita bisa refleksikan hari demi hari dalam tujuan yang sama sebagaimana sesi kita pada kali ini. Teman-teman semua, terima kasih telah mendengarkan sesi yang kali ini. Kiranya Allah Tritunggal menyertai kita selalu. Dan jika teman-teman ada tambahan kritik atau masukan, silakan isi di kolom komentar. Referensi tadi paper tentang discernment dan juga buku ini tadi saya sudah tampilkan. Papernya akan saya tampilkan di kolom komentar. Sampai bertemu lagi di sesi yang selanjutnya. Tetap bersama kami Mengapa Percaya. Sampai bertemu lagi, Tuhan memberkati.